Ayo Tania, ayo jalankan otakmu. Allah, salah taruh. Basih. Ya Allah, lelah Hayati. Jangan mengeluh Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Putri Tania, NIM 2030108044, mahasiswi jurusan Bimbingan dan Konseling semester 3 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Perguruan IAIN Batu Sangkar. Nah, sekarang saya sedang melaksanakan ujian tengah semester dalam mata kuliah Psikologi Abnormal. Di sini saya ditugaskan untuk menjelaskan salah satu materi yang sudah saya pelajari dari awal semester 3 sampai materi sebelum UTS. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang skizofrenia. Bagi sebagian orang pasti tidak tahu kan apa itu skizofrenia, jenis-jenis skizofrenia, gejala-gejala dari skizofrenia, dan bagaimana cara menangani skizofrenia. Oleh karena itu, saya akan menjelaskannya. Skizofrenia adalah gangguan mental yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang yang menyebabkan penderitanya mengalami halusinasi, delusi, kekacauan dalam berpikir, dan perubahan tingkah laku. Di mana gejala tersebut adalah gejala dari psikosis, yaitu kondisi di mana seseorang sulit membedakan antara khayalan dan kenyataan. Secara umum, skizofrenia adalah gangguan kejiwaan kronis yang membutuhkan pengobatan dalam jangka waktu yang panjang untuk meringankan gejalanya. Menurut WHO, diperkirakan lebih dari 21 juta orang di seluruh dunia mengidap skizofrenia. Pengidap skizofrenia juga berisiko 2-3 kali lebih tinggi mengalami kematian di usia muda. Gejala awal munculnya skizofrenia biasanya terjadi di usia remaja. Oleh karena itu, gejala awal ini biasanya sering disalahartikan oleh sebagian orang karena dinilai wajar terjadi pada remaja. Gejala awal pada pria biasanya terjadi pada usia 15 tahun sampai 30 tahun dan pada wanita menyerang kelompok usia 25 tahun sampai 30 tahun. Gejala awal dari skizofrenia antara lain mengasingkan diri dari orang lain, mudah marah dan depresi, perubahan pola tidur, kurang konsentrasi dan motivasi, dan kesulitan dalam mengerjakan tugas sekolah. Skizofrenia memiliki gejala positif, gejala negatif, dan gejala lainnya. Gejala positifnya mengacu pada perilaku yang tampak pada individu sehat. Seperti yang pertama itu halusinasi. Halusinasi adalah perasaan mengalami sesuatu hal yang terasa nyata, namun sebenarnya perasaan itu hanya ada di dalam pikiran penderitanya. Yang kedua ada delusi. Delusi yaitu meyakini sesuatu yang bertolak belakang dengan kenyataan. Yang ketiga adalah kacau dalam berpikir dan berbicara. Dapat diketahui seseorang itu mengidap skizofrenia, yaitu dari cara orang tersebut kesulitan berbicara. Yang keempat, ada berperilaku kacau. Jika ada gejala positif, pasti ada gejala negatif dari skizofrenia. Nah, gejala negatif dari skizofrenia antara lain yang pertama, respon emosional yang ganjil. Yang kedua, sulit merasa senang dan puas. Yang ketiga, enggan bersosialisasi. Yang keempat, kehilangan minat dan motivasi dalam berbagai aktivitas. Yang kelima, pola tidur yang berubah. Yang keenam, tidak nyaman berada di lingkungan sekitar atau lingkungan sosial. Yang ketujuh, tidak peduli dengan kebersihan dan penampilan diri. Nah, gejala lain dari skizofrenia yaitu disorganisasi pikiran dan kenyataan yang mempunyai kecenderungan untuk berkata atau berpikir tidak koheren dan tidak berkaitan dengan satu topik dengan topik lainnya. Disorganisasi perilaku yang menampilkan perilaku tidak sesuai dengan semestinya. Selanjutnya, jenis dari skizofrenia. Nah, skizofrenia ini juga memiliki berbagai macam jenis loh teman-teman. Yang pertama, yaitu adalah skizofrenia paranoid. Gejala dari skizofrenia ini berupa halusinasi dan delusi. Pengidapnya akan merasa kalau dirinya itu selalu diawasi dan ia akan mudah marah dan gelisah. Yang kedua ada skizofrenia katonik. Skizofrenia di sini biasanya ditandai dengan gangguan pergerakan, di mana seseorang yang mengidap skizofrenia ini akan cenderung tidak bergerak atau kebalikannya, dia akan bergerak hiperaktif. Yang ketiga, ada skizofrenia tidak teratur. Skizofrenia jenis ini berkemungkinan paling kecil untuk disembuhkan. Nah, yang keempat, itu ada skizofrenia diferensiatif. Gejala dari skizofrenia ini adalah
disatukannya semua gejala-gejala dari subtipe skizofrenia lainnya. Dan yang kelima itu ada skizofrenia residual. Skizofrenia jenis ini tidak menunjukkan gejala umum dari skizofrenia pada umumnya. Lalu bagaimana cara menangani skizofrenia? Sampai sekarang belum ada obat untuk menangani skizofrenia, namun ada beberapa metode pengobatan yang hanya sebatas pengendalian atau mengurangi gejala dari skizofrenia. Yang pertama yaitu obat-obatan. Dokter biasanya akan meresepkan obat antipsikotik dosis rendah yang berguna untuk menghambat efek dopamin dan serotonin dalam otak. Yang kedua yaitu adalah terapi elektrokonvulsif. Terapi ini biasanya paling efektif dilakukan. Nah, terapi ini dilakukan 2-3 kali dalam seminggu dalam jangka waktu 2-4 minggu. Yang ketiga, melakukan psikoterapi. Baiklah teman-teman, itulah sedikit penjelasan dari saya tentang skizofrenia. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Namun jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.